Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Teman-teman punya uang 700 juta, bingung mau beli mobil listrik model apa? Nah, gua mau kasih solusinya. Ini adalah MG4 EV dengan harga 700 juta, sekali ngecas dia bisa 400 km lebih. Kalau misalkan kita ngobrolin soal mobil listrik, memang nggak ada habis-habisnya ya, karena makin kesini mobil listrik itu makin banyak bermunculan di Indonesia. Karena memang kita sudah seharusnya pelan-pelan harus berpindah ke mesin yang lebih ramah lingkungan ya, ketimbang mesin yang seperti cumi darat ya. Ya memang mereka juga ya masih beda-beda peruntukannya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang ingin mulai berpindah dari mesin konvensional menggunakan mesin listrik, ya bisa ini solusinya. Ini adalah MG4 EV yang dibanderol sekitar 700 jutaan saja. Dan kalau misalkan desain dari mobil listrik itu memang selalu nyentrik ya, jadi desain itu tajam-tajam, jadi memang futuristik, jadi seperti mobil datang dari masa depan gitu, kayak gini ya, modelnya kayak gini, jadi tajam-tajam gitu. Ngelihat si muka mobil ini pun sama, di tengahnya ada logo MG, dia berwarna chrome dan ini cukup besar. Dan di bagian headlamp di sini dia sudah menggunakan full LED lah, jelas ya, ada di RL-nya juga. Dan di sini lampu sein, di bagian bawah nih ada lampu sein yang biasanya itu lampu sein tuh tiduran gitu kan, enggak. Kalau yang ini dia lebih ke arah berdiri ya, lampu seinnya berdiri, tapi di RL-nya di bagian atas. Tadinya gue pikir di sini tuh di RL, tapi ternyata bukan. Ini hanya lampu sein saja. Dan di sini finishingnya juga dia menggunakan black glossy, dan bumpernya di sini dia warna hitam doff, dan ada kamera 360 juga untuk bagian depannya. Ya, bagian di bawah logo MG-nya itu ada tersimpan sebuah kamera, dan di bagian spion ada, di bagian belakang pun ada. Jadi asik ya kalau mobil udah pakai kamera 360. Kita lihat sampingnya. Kita sekarang ngobrolin soal baterai dari mobil ini, karena kan mobil listrik itu tergantung kepada baterai yang dia gendong gitu kan. Nah, mobil ini tuh dia berkapasitas baterai 51 kWh yang bisa menempuh jarak hingga 425 km sekali charge. Wow, itu cukup jauh. Tapi memang kalau misalkan kita bandingkan dengan Ioniq 5 gitu, memang oke, Ioniq 5 dia lebih besar si baterainya ya, apalagi kalau misalkan kayak bZ4X. Tapi ingat, mobil ini lebih murah ya. bZ4X 1,2 M kalau nggak salah ya. Ini 700 jutaan dong, lebih murah ya. Dan mesin listriknya ini, motor listriknya bisa mengeluarkan tenaga tuh sampai 170 HP atau PS, dan torsinya tuh di angka 250 Nm. Dan mobil ini motor listriknya disimpan di bagian belakang, tidak di bagian depan. Karena ada beberapa mobil yang di bagian depan motor listriknya, tapi mobil ini dia ditaruh di bagian belakang. Nah, asik ya kalau misalkan taruh di bagian belakang tuh biasanya mobilnya lebih tangguh ya, kata orang-orang sih gitu, jadi lebih kuat nanjak katanya. Nah, kita lihat bagian si kap mesinnya. Di bagian depan ada apa, karena di situ tidak terbenam mesin. Jadi gue penasaran, pengen lihat gitu kan, apa di balik kap mesinnya ini. Kalau misalkan kita buka, oke, kap mesinnya lumayan berat ya, kap mesin, tapi nggak ada mesinnya. Oh salah, ternyata yang ini ya. Di sini tidak tersimpan sebongkah mesin apapun ya, karena motor listrik itu ditaruh di bagian belakang ya. Di sini hanya cairan-cairan seperti ini ya, kayak wiper. Terus ini juga ada baterainya juga, baterai akinya. Terus di sini ada tuh kosong aja, nggak ada apa-apa. Dan biasanya tuh kalau misalkan di mobil listrik yang pernah gue lihat, kalau misalkan di depan dia tidak ada motor listriknya, biasanya dibikin sedikit ruangan untuk menyimpan sesuatu gitu. Memang nggak besar ukurannya, biasanya sih gitu. Tapi di sini dia tidak ada ruangan untuk menyimpan sesuatu. Jadi kalau misalkan menyimpan barang, ya udah di bagasi belakang aja gitu kan, nggak usah di bagian depan. Dan ini kalau nutupnya enak banget.
Nutupnya enak banget ya. Jadi nggak cempreng ya. Plat bodinya tebal-tebal ya, terbukti. Terus desain bagian samping, oke, desain bagian samping di sini karena mobilnya dimensinya memang tidak terlalu besar-besar banget gitu kan. Tidak terlalu besar-besar banget, jadi agak lumayan pendek. Terus ini juga dia tuh berbeda warna ya. Untuk bagian atas dia berwarna hitam dan bagian jendelanya sini listnya dia berwarna hitam juga. Dan di sini bawahnya warna putih. Ya. Terus kita lihat velgnya sekarang. Velg dari mobil ini tuh dia berukuran 17 inci dengan profil ban 215/50. Ya. Desain velg ini yang unik ya. Desain velgnya di sini memang dia bahan dari velgnya itu bukan menggunakan aluminium alloy ya. Cuman di sini dikasih cover lagi. Gua nggak ngerti nih kenapa ditutup lagi. Jadi di dalamnya gua nggak bisa ngelihat si velg aslinya tuh kayak gimana sih. Ininya apa namanya? Si desain velg aslinya itu seperti apa gitu kan. Jadi gua nggak bisa ngelihat. Kalau dari luar sih yang ini two tone ininya. Cuman nggak tahu nih dalamnya kayak gimana. Disc brake juga ada. Sini spionnya dia warna hitam, glossy, ada lampu seinnya juga, kamera juga ada, dan yang pasti mobil ini sudah menggunakan blind spot monitoring. Jadi asik tuh kalau ada bandel-bandel salip kanan salip kiri langsung ngasih warning ke pengemudinya kan. Door handle warna body dengan akses smart key, di bagian belakang juga sama warna body, dan velg bagian belakang ukurannya sama saja sama yang depan dan desainnya juga sama, dan ada disc brake-nya juga. Dan di sini nih ada detail kecil yang bagus banget. Sight vision LED lighting system. Ya, ini bagus nih, ada detail-detail seperti ini. Ya, itu bagian depan sama sampingnya. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya pun mobil ini cukup atraktif ya, dengan beberapa layer seperti ini. Ini memang ya yang gue bilang tadi, mobil listrik itu selalu ini ya, selalu memberikan desain-desain yang unik gitu kan. Hampir semua mobil listrik tuh desain-desain tajam-tajam gitu kan, terus memang futuristik gitu. Ya nggak beda jauh sama mobil ini ya. Mobil ini juga seperti datang dari masa depan. Kita lihat kelengkapannya, dan di sini ada satu yang unik, spoilernya ini unik ya. Jadi spoilernya tuh kanan kiri, tengahnya nggak ada gitu, karena di sini dia diselipkan yang namanya Hyman stop lamp di bagian tengah sininya. Bagian sampingnya dia besar-besar, dan ini bolong juga tuh. Tangan gue bisa masuk. Tangan gue bisa masuk, ini besar. Rear defogger juga ada, dan di sini tidak ada rear wiper. Gue jadi ingat sama BZ4X ya. Jadi dia tuh dibikin kayak gini juga sama desainnya. Jadi ya mungkin anggapan mereka kalau misalkan ini dibolongin terus di tengahnya dicoak, mungkin bisa menyapu air. Kalau air kemungkinan bisa kesapu ya, tapi kalau misalkan sekarang kita kena lumpur di jalan, nah itu kan harus dilap sendiri, nggak kelihatan dong, nggak ada wiper ya. Bener. Di sini juga unik nih, bagian sininya unik nih, ada ini tuh bawahnya tuh stop lamp ya, perkumpulan lampu lah ya. Dan di atasnya ini ada merah-merah XX kayak gini, gua nggak ngerti nih. Ini desainnya apa? Cuman di sini unik jadinya, ada XX kayak gini nih. Ya memang bagus jadinya. Jadi nggak ya beda sama mobil-mobil yang lain gitu kan. Di sini juga lampunya dia menggunakan LED bar ya di bagian stop lamp. Terus ini lampu sein LED juga. Di sini ada emblem MG4 Electric. Di sebelah sana ada Brit, mungkin Brit apa sih ini, iSmart ya, mungkin Brit ini British mungkin karena dari Inggris ya. Sini juga ada kameranya, ada tuh kamera 360 ya, spion ada tadi. Terus bagian bawah dia sensor parkir total ada 1 2 3 4, dan di bawah sini ya nggak ada muffler ya karena mobil ini mobil listrik. Sini ada reflektor yang gitu-gitu. Ini juga reflektor. Kita buka bagasinya aja deh. Nah ini belum elektrik nih sayangnya nih, bagian bagasinya. Mobilnya kan udah elektrik, harusnya elektrik dong. Oke, bagasinya karena akomodasi mobil ini tuh hanya 5 penumpang saja. Ya betul, hanya bisa masuk 5 penumpang saja. Jadi bagasinya di sini cukup luas. Bagasinya cukup luas, ada lampu LED-nya juga. Di sini esparatornya gue suka nih, bukan esparator yang kayak tirai gitu. Gue suka yang gini, yang hard plastik kayak gini. Jadi lebih bermanfaat lah pokoknya. Jadi bisa naruh barang di atas sini. Kalau yang tirai itu cuma bisa nutupin doang. Kita lihat di sini ada apa. Oke,
Di bawah sini kita akan menemukan yang namanya pompa ban elektrik dan segitiga bermuda. Suka buat segitiga warning kayak gitu di jalan ya. Jadi di sini mobilnya tidak dikasih ban serep ya. Hanya dikasih untuk pompa ban elektrik aja. Oke. Ini kalau misalkan belum cukup ya, bisa dilipat tuh kursinya. Kita tutup lagi. Wah, ini aja nih. Andaikan ini dikasih elektrik aja. Ada logo MG dan ini logo MG-nya tidak timbul karena di sini tuh semua dilapisi mika seperti ini ya. Jadi dalamnya hitam, di luarnya menggunakan clear lagi mika bening. Ya, kayak gitulah kira-kira untuk mobil MG 4EV. Sekarang kita bakal lihat interiornya karena biasanya interior mobil-mobil elektrik itu ya keren. Begitu kuncinya gue bawa masuk, mobilnya langsung nyala. Oke, kita diam di situ. Oke, kita tutup aja deh, tanggung ya. Jadi mobilnya sudah langsung menyala begitu kuncinya masuk. Dan ini memang hati-hati ya nyimpen kuncinya, takutnya anak-anak teman-teman lagi teman-teman lagi kemana terus anaknya iseng gitu bawa kunci dan masuk ke mobil karena langsung nyala nih. Hati-hati nih ya. Hanya mengingatkan saja. Oke. Ya, untuk dashboard di sini yang gue bilang tadi, biasanya mobil listrik itu selalu futuristik ya, desain dashboardnya. Ini juga sama, jadi futuristik. Dan di sini ada head unitnya juga, di sini dia sudah touchscreen. Dan di sini bahan dashboard empuk semua kayaknya, ini empuk dan ini nyatu ya sampai sini. Sini empuk ya, bawahnya enggak. Ini laci soft opening. Dan ada lampunya juga, lampunya LED lagi, keren. Oke, posisi duduk ya. Sekarang kita atur dulu posisi duduknya seperti apa. Oke, dan ini pengaturannya enak karena dia sudah menggunakan elektrik ya. Pengaturan si joknya udah elektrik. Terus di sini setirnya juga. Setirnya di sini tidak bulat ya. Tidak bundar, bulat, lingkaran, gitulah pokoknya. Jadi ini yang biasanya kan setir itu ada kayak yang sporty gitu kan flat bottom gitu kan, dan ini yang flat bukan hanya bottomnya aja, jadi atasnya pun dia flat ya, jadi bukan hanya di bagian bawah, atasnya pun dia flat. Jadi seperti bawa mobil apa ya, kayak gini ya, kayak mobil sport car kayak gitu ya, karena flat atas bawahnya tuh flat kayak gini. Dan di sini juga ada dan ini palangnya cuma 2 ya, kanan kiri aja kayak gini, bawahnya nggak ada palangnya, bolong. Baru gua kira tadinya ada palangnya, ternyata enggak. Di sini ada logo MG dan di sini juga karena mobil ini sudah ada fitur-fitur safety ya, semacam sensingan kayak gitu. Jadi kayak adaptive cruise control, blind spot monitoring, lane keeping assist, terus ada lagi rear cross traffic alert. Jadi buat mundur itu bisa ngasih warning, terus ya dan masih banyak lagi ya fitur-fitur safety-nya, karena tadi gua baca tuh banyak banget ternyata fitur safety yang diberikan oleh MG untuk MG 4EV ya, keren banget. Terus apalagi instrument cluster sini, instrument clusternya tadi sih gue lihat ya. Jadi mobil ini tuh konsumsi listriknya bukan BBM ya, konsumsi listriknya tuh 1 banding 1 kWh tuh dia bisa sampai 8,9 km. Lumayan loh, bener. 1 kWh itu sampai 8 kilo, hampir 9 km tuh menurut gua lumayan ya, dan pasti akan jauh lebih murah ya, karena 1 kWh itu kalau nggak salah 1 kWh listrik itu di angka 1.800 dan kita bisa berjalan sampai hampir 9 kilo, anggaplah 8 km ya, 1 kWh 8 km gitu, murah banget ya. Mobil tuh itu 1 liternya itu udah berapa? Sekarang Pertalite aja udah paling murah 10.000 kan gitu. Jadi wah, ini benar-benar sangat hemat ya, hemat buat di kantong sih. Oke,
Kita di sini lihat instrumen clusternya udah digital. Di sini juga ada apa namanya, ada speednya, terus ada indikator pintu, terus di sini ada gear position, terus ada apa pengecasannya yang gitu-gitu loh ya. Di sini ada masih ada 84% lagi untuk baterainya. Range-nya dia masih ada di 358 km lagi. Oke, ini setirnya juga sudah tilt dan ada teleskopiknya nggak? Wow, panjang ya. Udah ada teleskopingnya juga, tapi di sini pengaturannya memang belum elektrik ya. Nah, di sini kita mulai dari door trim. Oke, bahan sini door trim dia hard plastik ya, keras-keras. Di sini ada window apa namanya, door handle. Nah, ini door handle-nya seperti ini, finishingnya dia black glossy dan ada door lock-nya juga. Nah, untuk apa namanya, power window. Untuk power window sepertinya di sini dia sudah all auto dan ada window lock-nya juga. Dan di sini warnanya nih, ini warnanya warna terang dan ini soft touch, empuk-empuk juga, armrestnya empuk. Speaker di sini ada cup holder, door pocket. Nah, di sini lubang AC. Lubang AC-nya tuh di sini ya. Biasanya tuh ada di mana? Ini tuh lubang AC kan, bener. Sepertinya ini lubang AC. Karena di sini juga ada, di bawah sini juga ada. Gua nggak tahu lubang AC apa speaker, apa ini ya? Apa namanya? Twitter gitu. Karena di sini dia gua nggak menemukan Twitter nih. Ya kemungkinan sih ini Twitter ya. Ya di sini juga ada untuk pengaturan si spion elektriknya. Terus ini ada headlamp leveling nih. Gue suka banget sama headlamp leveling. Di bawah ada tuas pembuka kap mesin. Terus kita lanjut lagi ke bagian apa namanya, si instrumen clusternya, instrumen cluster lagi, head unitnya. Head unitnya di sini banyak banget pengaturannya, kayak navigasi, dan ini juga sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto juga sudah bisa. Terus itu sih yang paling pentingnya. Ini kamera 360-nya. Oke, kamera 360-nya juga bagus ya. Bisa digeser-geser nggak? Ini view-nya mana? Oke, kita belakang, depan, sampingnya bisa tuh, kanan kiri bisa juga. Oke, kita ke depanin lagi ya. Ini udah cukup baik ya. Terus ini juga ada pengaturan front defogger, rear defogger, AC ya untuk on off-nya, dan di sini ada untuk ini tuh volume untuk si audionya, dan ini masih dikasih yang tombol fisik kayak gini ya, lampu hazard tuh. Tiktok begitu suaranya. Nah, di bagian bawah sini kisi AC ada 2. Dan ini bagian sininya dia warnanya nih black glossy bagus, tapi di sini dia ada seperti silver ya, silver. Tapi bukan matte ya silvernya, glossy juga gitu. Ini nah ini tuas transmisi apa ya, pokoknya gitulah ya. Di sini transmisinya tuh tidak ada yang pakai gini-gini lagi tuasnya, jadi seperti ini aja, jadi diputer semacam knob ya. Kita bisa geser ke kiri untuk mundur, tengahnya netral, dan di bagian sebelah kanan untuk maju atau drive. Dan kalau misalkan mau parkir tinggal tekan aja di bagian si bulatan ininya. Di sini ada electric parking brake, terus ada lagi di bawah cup holder ya, ini ya. Ini cup holder. Dan ini apa sih di bawah ini? Oh, ini USB ya. Ada USB C dan USB biasa. Dan sini juga ada apa namanya, socket lighter di bagian bawah sini. Di sini ada laci. Oke, laci. Terus ini juga ada jaring-jaring kayak gini. Armrestnya cukup besar ya. Dan di dalam tuh seperti apa ini? Nggak ada apa-apa ya, gua kira ada apa gitu, ternyata nggak ada. Terus di sini juga joknya dia perpaduan ya, ini karena ini mobil display jadi kita nggak bisa buka ya si joknya. Jadi dia ada dua apa namanya, ada dua bahan, jadi fabric dan kulit ya. Dan ini joknya ini warnanya terang ya, ada bagian terangnya dan ada bagian gelapnya, jadi abu-abu gitu. Keren. Bagian atas ini sekarang ya, bagian atasnya. Oke, di sini ada sun visor dengan vanity mirror tapi nggak ada lampunya. Bagian tengah sini ada lampu baca, sini radar untuk safety-nya, dan spion tengahnya sudah auto dimming ya. Ini ya warnanya kuning. Apa namanya si lampu bacanya. Di sini juga ada lagi sun visor sisi penumpang, itu lengkap dengan vanity mirror tapi nggak ada lampunya. Oke. Ini untuk bagian depan ya. Untuk bagian depan sih buat gua oke-oke aja, nggak ada masalah. Ya jadi penasaran, gue pengen nyoba sebenarnya sih.
pengen nyoba mobil dari MG ini kayak gimana kalau misalkan kita bawa di jalan raya. Dan yang gue senang dari mobil listrik tuh nggak berisik, gitu aja sebenarnya. Kita pindah ke belakang yuk. Oh my god, joknya empuk banget, asli lebih empuk dari yang bagian depan. Bener, ini empuk banget, empuk dan tebel ya, joknya tebel. Dan yang paling enak tuh empuknya ini loh. Iya enak banget, ini empuk banget. Dan ini masih bisa di ini nggak sih? Oh nggak bisa ya, ini udah mentok ya, segini tuh udah mentok ya. Nah di sini nggak ada, ya oke, nggak ada armrest ya, nggak ada armrest, sayang banget ya. Padahal kalau misalkan dikasih armrest keren nih, asik. Joknya soalnya udah support banget ya, udah empuk banget gitu, joknya enak. Dan di sini juga headrestnya cuma 2 ya, headrestnya hanya kanan kiri aja. Jadi yang bagian tengah ini nggak dikasih headrest, padahal ini dia bisa bertiga di belakang ya, cuman nggak dikasih headrest. Dan ini tuh ada seat beltnya nih, udah 3 titik nih, yang bagian tengah udah bagus, cuman kurang headrest aja. Dan kalau misalkan ini tambahin lagi armrest. Kalau untuk kelegaannya oke, ini lega banget. Gua tinggi badan 168 dan ini nggak ada bentok-bentoknya, dan kaki kita masih bisa masuk ke kolong bagian kursi depan ya, asik. Nggak ada hand grip pun di sini, memang tidak ada ya, tidak dikasih hand grip. Sini untuk finishing, sekarang lihat door trimnya juga ya mirip-mirip sama yang depan, cuman kalau yang depan kan dia soft touch ya, empuk-empuk. Kalau di sini dia ini tuh hard plastik ya, hanya di bagian armrestnya saja yang empuk. Nah di bawah juga ada speakernya sampai ke belakang sini. Terus apalagi di sini gue bingung, Isofix ya, jangan ketinggalan. Jadi bagian belakang ini dia sudah support yang namanya Isofix, jadi aman buat teman-teman yang punya baby. Di sini colokan cuma ada 1 aja ya, dan ini juga bukan Type C. Ini tuh dia colokannya USB biasa ya, USB slotnya. Oke, gua habis, nggak ada lagi. Kita keluar lagi, yuk. Oke, jadi mungkin cukup seperti itu dulu ya review gua kali ini tentang ini tuh MG4 EV yang gue penasaran, pengen nyoba di jalan. Nanti deh kalau misalkan ada unit test drive-nya, gue pengen coba di jalan raya atau kita masuk ke komplek-komplek yang agak sepi, biar kita bisa merasakan sensasi responsifnya mesin listrik. Oke, jadi cukup sekian dulu review gue kali ini tentang MG4 EV. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.